unitnya khusus untuk anjing, terus kucing sakit ada di sini. Kondisinya sih yang malnutrisi, kondisi kurus kayak gini, itu tempatnya di sini. Jadi kita untuk kucing kurus, anjing kurus itu kita bedakan tempatnya. Dari data Klo sendiri meningkatnya cukup tinggi gitu. Meningkatnya cukup tinggi dari kasus yang saya tanganin. Dari 2017 sampai 2021 di awal tahun ya, itu kita hampir 4.000 kasus, 4.000 yang sudah kita tanganin gitu. Tinggi sekali. Dalam jangka 3 tahun aja ya, 3 tahun 4 tahun itu tinggi. Belum yang di luar kita ya, gitu kan. Ini baru di satu organisasi, di luar organisasi lain banyak banget. Apa? Memang benar, lack of education, pemahaman dan hati sebenarnya ya Mas ya. Karena kan banyak juga kayak gini. Apa yang dilakukan gini, yang paling menyedihkan adalah kita yang punya keterbatasan dan kemampuan, punya hati lebih. Sehingga kita yang kayak mengurus banyak binatang, tapi kita cuma punya hati. Sementara orang yang punya kelebihan, belum tentu mempunyai hati. Sehingga mereka selalu bilang, kamu sih hobinya ngumpulin binatang misalnya, ngumpulin anjing. Aku akan bilang itu bukan hobi karena kalian yang tidak mau mengumpulkan dan kalian yang tidak punya hati. Perlindungan hewan itu sebenarnya kita balik lagi ya, kita kan sebagai aktivis atau penyelamatan hewan, kita untuk melihat, saya berbicara di sini masalah kucing aja ya, jadi tidak melebar ke hewan kan banyak ya. Jadi untuk kucing, karena masih banyak masyarakat yang di luar sana masih menyakiti kucing, dipukul, disiram air panas, dibacok, ditembak, itu banyak sekali kasusnya. Terus yang kita sebagai aktivis punya PR juga nih, kesadaran kita untuk mensteril, untuk mencegah overpopulasi mereka. Karena orang yang tidak suka, tidak mungkin melakukan hal itu kan. Jadi kita yang sebagai aktivis atau sebagai orang, cat lovers lah kita sebutnya sebagai cat lovers yang harus bekerja keras untuk mensteril mereka. Mensteril itu apa fungsinya? Manfaatnya, mencegah overpopulasi. Kenapa organisasi-organisasi masih terbatas, steril, masih nggak terjangkau kayak gitu? Karena ya balik lagi tadi, karena biaya terlalu tinggi. Makanya kita organisasi banyak menggandeng klinik-klinik hewan untuk bekerja sama, yang dimana bisa memberikan harga khusus. Kayak nggak mungkin dong kita, nggak semua orang mampu untuk membayar steril itu 1 juta satu kucing. Itu yang menyedihkan ya sebenarnya ya, karena prinsipnya manusia selalu berpikir bahwa mereka manusia dan yang lain itu binatang. Jadi memang akhirnya banyak orang yang berpikir bahwa dunia ini yang paling penting adalah manusianya saja gitu. Jadi anjing, kucing atau apapun gitu ya, binatang dianggap sebagai makhluk kelas 2 gitu ya. Padahal sih sang pencipta menciptakan semua sama gitu. Dan maraknya sesuatu yang terjadi di Indonesia sebenarnya ya memang sangat disayangkan. Karena banyak orang yang selalu berpikir bahwa kita manusia, kita yang bisa menguasai dunia ini, dan yang lain cuman penghuni tambahan gitu kan. Ini
aku namain Rumah Cinta Damai karena ada 2 anjing yang waktu itu direscue dan memang aku berikan nama Cinta dan Damai. Jadi rumahnya mereka dan teman-temannya. Kenapa harus dibagi-bagi space-nya? Karena anjing itu koloni ya, makhluk berkoloni. Jadi mereka berteman-teman. Memang sih ada satu waktu kita gabung, tapi emang harus siap karena akan terjadi pertentangan antara koloni satu dan yang lain gitu. Makanya kita bikin rumah-rumahnya gitu ya. Tempat anak-anak ini tuh tempat organik, jadi selalu terbangun lagi. Oh, kayaknya kurang ini, harus tambah ini. Belum lagi di sini anginnya kenceng kan, Mas. Jadi kayak pohon segala macam jatuh. Mereka suka bocor segala macam ya. Jadi anak-anak ini dibikin senyaman mungkin, sekering mungkin dan tidak dingin gitu. Sebenarnya semua adalah masalah edukasi dan juga masalah hati ya. Jadi gini, mencintai binatang itu atau menyayangi mereka itu bukan masalah intelektual sebenarnya, masalah bagaimana kita punya hati gitu ya. Karena kan kalau kita lihat semua binatang atau ya kita ngomong juga tanaman atau apa, sesuatu yang hidup itu pasti punya nyawa, punya jiwa. Apalagi binatang ketika kita lihat matanya gitu ya. Nah disitulah kita tersentuh hatinya. Tapi balik lagi, masalah edukasi juga penting. Edukasi untuk mengatakan bahwa ya kalau kamu mau jadi manusia yang berperi kemanusiaan, ya bagaimana sikap kamu kepada binatang, hewan, dan kepada lingkungan sekitarmu gitu. Ini kita mau pelebaran shelter, jadi penambahan karena kapasitas kita setiap hari kan dapat kucing-kucing baru, kucing-kucing jalanan. Kita mau tambah sekitar ada 100 meter, jadi kapasitas di sini bisa sekitar 350 sampai 400. Karena yang di ini aja, yang di dalam ini luasnya 320 kayak gitu. Jadi buat penambahan kapasitas. Awal dulu karena kita buka shelter, jadi pemahaman shelter itu banyak orang salah paham. Jadi shelter itu mungkin di tempat aman lah buat kucing-kucing, buat ini. Sebenarnya shelter itu hanya rumah singgah sementara untuk kucing-kucing yang sakit, kucing-kucing yang terlantar gitu aja. Jadi banyak akhirnya apa, shelter itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan hewan peliharaan mereka. Mereka bawa ke sini dengan alasan kalau kucing lokal oke kita terima, tapi kalau kucing-kucing bagus perawatannya yang ekstra kita kan juga berpikir gitu loh. Ini hewan peliharaan dan masuk shelter itu tidak bisa. Jadi kapasitas shelter itu berbeda-beda sesuai dengan luas. Jadi kalau luasnya hanya 400 atau 500 meter itu berarti kapasitasnya hanya 250 maksimal. Tapi kalau dia 1000 itu luas kapasitasnya bisa 800. Tapi di sini saya beda-bedain. Jadi paling kecil untuk kucing kecil, untuk kucing sakit, untuk kucing yang siap diadopsi itu pun saya bedakan. Nah itu tadi tergantung dari kapasitas. Jangan sampai niat kita nolong, kita tiap hari nolongin, kita lupa kapasitas tempat. Akhirnya apa? Kita niatnya nolong, mereka malah sengsara di sini. Jadi dia mau survei. Kita mau survei kucing-kucing yang sakit. Dia minta ditemani oleh saya. Makanya saya izinkan. Dibersihin nggak sih? Bisa. Iya, dibersihin. Ini berapa hari nggak dibersihin sampai begini? Ini berapa hari nggak dibersihin? Kamu tega banget sih ngelantarin kayak gini. Lantarin gimana sih? Ini nggak menjaga kebersihan itu ngelantarin Kalau kotor lantarin begini. itu nggak dikasih makan. Kucing bukan cuma butuh makan. Nih lihat, nih lihat. Ini obat-obat apa semua ya Allah ya Robbi. Mungkin teman-teman mulai belajar untuk stop. Harus mengukur kemampuan. Jangan sampai kita malah menyengsarakan mereka. Itu banyak kejadian. Banyak kejadiannya yaitu kucing nggak terurus, terlantar, akhirnya apa? Mati. Jadi ambil mati. Itu terjadi.
Jadi sebenarnya masalahnya mereka adalah masalah mereka tidak mempunyai tempat tinggal karena dibuang. Kadang-kadang kayak gini nih, aduh ekonomi saya sedang tidak mampu nih, saya sudah tidak bisa merawat anjing. Akhirnya anjing dibuang gitu kan, atau dijual gitu ya Mas. Jadi banyak sekali karena mereka tidak menempatkan anjing sebagai sebuah makhluk yang bernyawa atau sebagai bagian dari keluarga, sebenarnya kayak gitu. Iya, menempatkan benar. Porsi ya, kita tahu lah porsinya. Kan sering ada campaign tentang kalau kamu nggak suka jangan dijahatin, gitu. Biarkan mereka hidup, ya. Terus stop buy, don't buy, just adopt. Udah banyak sekali anjing-anjing di shelter gitu. Kenapa kita harus membeli, bahkan mengimport gitu kan? Kasihan gitu loh. Kenapa nggak memberi ruang kepada yang ada dibanding mengambil lagi dari luar? Kadang-kadang iklim nggak cocok dan segala macam. Akhirnya anjingnya sakit dibuang kayak gitu kan? Dan yang ketiga adalah stop dog and cat meat gitu ya. Jadi itu bukan bahan makanan. Damai. Raider. Jadi yang pembangunan itu ya sebenarnya porsi yang saya lakukan itu lebih sangat porsi kecil gitu ya, karena sudah banyak sekali rescuer dan shelter-shelter yang terbangun yang sangat concern dan mereka luar biasa sekali segala pelayanannya. Bila ada anjing yang terlantar di mana mereka bisa jemput dan segala macam gitu ya. Kalau saya sih lebih kepada apa yang di depan mata saya ambil dan saya rawat. Shelter orang-orang yang bergerak di bidang hewan, sejahtera segala macam semakin banyak. Berarti balik lagi ya kondisi sekarang kasus-kasus tertentu masuk fase darurat. Iya, banget. Kasus itu selalu masuk fase darurat karena semakin banyak pembangunan kan Mas, semakin banyak pembangunan dan rata-rata orang tuh kalau mau meninggalkan rumah kadang-kadang ninggalin anjingnya juga, itu yang parah. Terus kalau ada bencana banjir atau apa, anjingnya juga ditinggal gitu loh. Maksudnya anjing atau kucing atau binatang tuh selalu menjadi makhluk kelas 2 gitu. Jadi memang kita udah dalam fase yang sangat darurat. Sini. Apa? Nih. Jadi kalau untuk suka sama kucing, suka sama anjing, saya dari kecil karena di lingkungan keluarga memang kita pelihara, kita rawat gitu. Tapi saya tidak pernah tahu namanya dunia rescue, dunia kucing-kucing terlantar. Saya rawat, tolong, selesai, putus, selesai. Cuman di satu kejadian saya dibully massal karena satu kucing saya pun tidak tahu arti ternyata jual beli kucing itu ada pro dan kontranya juga. Breeding itu apa? Ngawinin kucing, mengembangbiakan kucing. Ternyata ada pro dan kontranya juga, harus ada alurnya. Karena kalau catry oke lah benar. Tapi kalau penjual nakal, mereka hanya mencari keuntungan kan. Tidak mengedepankan masalah kesehatan. Di situ saya dibully massal. Seluruh Indonesia membuli saya karena saya punya kucing pribadi. Kemudian saya saat itu keuangan tidak memadai untuk mereka dioperasi. Saya dengan polosnya posting, dari situ saya dibully massal. Tapi saya punya janji juga, janji saya sampai sekarang mungkin sampai mati akan saya tepati. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, saya akan bantu dalam hal kasus darurat saja. Jadi kalau nggak semua laporan harus saya terima, jadi case darurat insya Allah selama saya masih sehat, saya mampu, akan saya bantu. Dan itu terbukti sampai sekarang. Dan saya tidak pernah memilih di Jakarta, di Medan, di Makassar, di seluruh Indonesia saya pasti bantu. Selama itu masuk saya baca atau saya respon, yaitu pasti saya jodoh saya untuk membantu kucing itu. Ya nak, terlalu curiga sama orang ya sayang. Mungkin karena dia memang hidupnya kesian sih. Jadi teman aku sih yang ini pertama kali rescue ya, karena dia tuh ada di komplek perumahan. Ternyata dia beranak mas saat itu. Dan dia udah diusir-usir orang gitu kan. Terus ada pemulung atau apa digonggongin sama mereka. Hampir mereka mau dibunuh lah ya gitu. Aduh. Akhirnya ditolong temen aku dan dititip ke sini. Jadi aku foster sih. Ya, dan teman-teman gitu kok juga support gitu ya. Untuk menjaga anak-anak yang sudah terlantar. Ya sayang.
kita sendiri tahu kayak kata-katanya Mahatma Gandhi bahwa sebuah negara bisa dibilang negara maju atau makmur bila mereka bisa memperlakukan atau menempatkan binatangnya atau hewan di tempat yang baik gitu ya, atau kita mempunyai hati untuk mereka lah, untuk binatang gitu ya. Dan katanya Kuncharaningrat juga, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Sekarang masalahnya banyak manusia yang sudah nggak berpikir gitu ya, mereka lebih parah daripada hewan gitu. Karena mereka merasa paling tinggi gitu ya. Sementara bagaimana kita memperlakukan binatang itu menempatkan diri kita seperti apa kita sebagai manusia. Orang kan suka bilang gini, masalah kemanusiaan itu apa sih? Masalah kemanusiaan itu bukan cuma menjadi manusia, tapi mereka bisa menempatkan diri ketika menjadi manusia terhadap sesama dan terhadap semua ciptaan sebenarnya. Sebenarnya sangat tidak bisa diterima, memang benar kan? Makanya tadi dibilang, kita menjadi manusia ketika kita bisa menempatkan binatang atau hewan atau manusia lain pada porsi dan tempat yang baik gitu ya. Banyak orang kan yang cuman, iya dia udah mengganggu saya, kan selalu ada cara. Kamu bayangin deh, kalau kita punya anak itu sudah mengganggu kita bekerja, masa kita buangkan? Enggak. Ada kucing lahiran, itu dibuang sama orang di lapangan tenis. Nah, dia karena mungkin apa ya, nggak bisa nerima tempatnya terlalu kecil di kardus, jadi dipindahin lah sama orang. Kucing liar. Kucing liar, tapi matanya biru dua-duanya mas. Baik bisa open adop nanti ya. Bisa. Nah, kita di sini aja tetap open adop. Iya, Tapi udah tahu kan konsekuensi naruh kucing di sini. Nggak ditanya, ya kan? Kalau mau ditanya mendingan dirawat aja. Betul. Iya benar. Nah itu dia. Kita perawatan ekstra. Wah kita udah percaya deh mas. Kesejahteraan yang seperti apa? Jadi kita harus menempatkan keseimbangan itu sesuai tempatnya, kayak gitu. Betul sekali, kayak gitu. Tidak mungkin kita ternak kucing terus kita mau makan gitu. Walaupun di daerah lain masih ada yang makan, tapi konteksnya itu berbeda gitu. Keseimbangan kita sih. Yang mana yang sempat hilang? Mana Mbak? Yang sempat hilang. Yang hilang itu yang ini sama ini. Yang kemarin dibawa itu ini, cuma satu. Untung ketemu. Jadi yang terakhir lahiran kayaknya yang ini nih. Yang mana ini? Yang putih. Kontrol overpopulasi. Nggak ada kucing, apa yang terjadi? Overpopulasi tikus bisa, hama-hama yang lain bisa. Overpopulasi kucing, apa yang terjadi? Tingkat kekerasan terhadap kucing makin tinggi, kayak gitu. Jadi memang harus butuh keseimbangan, kayak gitu. Kalau masalah dia mengganggu lingkungan, rumah atau apapun, itu kembali lagi tadi ke keseimbangan kita. Jangan sampai di lingkungan itu terjadi overpopulasi. Di satu lingkungan tidak mungkin semuanya benci, pasti ada beberapa yang menyukai kucing. Ya, maka dari itu mereka yang punya PR buat memberikan informasi atau membantu kesejahteraan hewan itu di situ, menjaga mereka. Saya nggak tahu kenapa panggilan itu muncul. Saya percaya banget ketika orang-orang yang melakukan itu pasti bukan karena hobi atau keinginan yang tiba-tiba kayak gue mau aneh atau gue mau ingin kayak masuk ke sosial media, nggak sama sekali. Karena panggilan merawat binatang itu konsistensi dan komitmennya tinggi banget. Cinta sehat dong, cinta sehat. Dia lagi sakit gini. Sehat saya. 10 tahun yang lalu ketika anak saya lahir, panggilan saya bukan hanya kepada manusia tetapi kepada binatang gitu loh Mas. Dan itu saya resah gitu loh, kayak aduh kenapa. Jadi, mulai deh satu. Tapi memang saya selalu sambil menolong binatang yang ada di depan mata, saya selalu berdoa Tuhan cukupkan. Jangan ada lagi yang dibuang. Karena kita kan gak mampu juga Mas kalau kita yang ini semua. Makanya kalau ada teman yang bilang, ada di daerah sini. Oke dekat rumah lo, iya ambil. Lo, kan kamu yang terpanggil. Jadi jangan serahkan sesuatu kepada orang lain kalau memang itu panggilanmu. Kalau memang itu yang kamu lihat. Karena binatang atau hewan itu ada di depanmu karena kamu yang harus tolong sebenarnya. Jadi sebenarnya pernah ada kendala juga, saya sempat karena tinggal di komplek, kasih ke shelter. Pada saat itu saya berpikir bahwa I am the shelter.
fungsikan shelter itu sebagai apa? Cari tempat-tempat untuk mengevakuasi, karena memang tidak boleh di suatu tempat terjadi ledakan overpopulasi terhadap kucing. Itu memang saya sadari, saya sebagai pencinta kucing bilang, saya kan kasihan, tidak, saya itu salah, karena kalau dia terlalu banyak itu membahayakan dia, terus tidak baik juga untuk lingkungan. Dalam hal apa? Kalau orang yang tidak suka, dia buang kotoran di mana aja, kecuali ada yang bertanggung jawab. Jadi kita tidak boleh egois, kita sayang sama dia, tapi logika kita jalan. Jangan sampai kita ya udah namanya kucing, nggak ada binatang, ya udah kita yang bertanggung jawab membersihkan, menjaga lingkungan itu tetap sehat gitu. Kita harus mengukur juga kemampuan kita ya Mas ya, kita harus mengukur kemampuan kita, jangan akhirnya cuma terobsesi karena pengen jadi hero gitu, itu juga bahaya ya. Nah itu yang selalu terjadi di saya juga selalu bargaining dengan diri saya, karena kan ya saya seniman dan saya pengajar gitu, berapa sih, saya bukan pengusaha ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang saya cuma begini loh, Tuhan cukup ya, saya nggak mau dikasih lihat lagi ya binatang-binatang yang harus dibantu ya, oke? Dan banyakin hati orang yang mau membantu. Kesejahteraan memang kita harus berpikir banget, jangan konyol juga gitu ya, jangan sampai mereka ikut kita, mereka jadi nggak makan atau apa gitu ya. Kita harus memikirkan banyak hal, makanya selalu terbuka sekarang sebenarnya komunikasi dengan teman sekitar atau dengan shelter atau dengan di Instagram, di YouTube, di mana kan banyak udah kontak number ya, dan mereka sangat open Mas, luar biasa. Ada orang yang kayak mau diusir dari kontrakan, mereka dimasukin dan langsung jadi berita, banyak yang nolong, kayak gitu loh Mas. Nah itu akhirnya terpanggil. Pokoknya mencintai binatang atau hewan itu bukan masalah waktu yang pendek loh, itu seumur hidup kita. Jadi memang semuanya harus dipikirkan banget.